Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini nuwasilu qira'atana wa dirasatana min kitab al-ba'ithul hadits bi syarhi ikhtisari ulumil hadits ma'a ta'liqati al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita akan gunakan PDF yang berbeda dengan yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita menggunakan PDF cetakan Darul Ma'arif ya, adapun sebelumnya PDF yang kita gunakan berbeda dengan yang ini. Ya, ini adalah PDF yang disertai dengan ta'liq dari Syekh Albani dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi beda halaman jadi ya. Jadi antum yang pakai PDF dengan yang cetakan kemarin, antum sekarang nanti kita akan sertakan link untuk download PDF-nya. Antum bisa buka di halaman 126 di sini. Baik. Baik, apa yang kita bahas di pembahasan 126 ini, di halaman 126 ini? Baik, di sini masih kita membahas yang ada kaitannya dengan apa namanya as-sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang hal haditsus sahihain tufidul yakin am tufidul dzan. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu memiliki faedah yang kita ambil darinya, apakah al-ilmul yaqini atau ilmu dzanni. Nah, itu permasalahan kita di sini. Baik. Qala huna wa qad khalafa fi hadhihi al-mas'alati asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Taqrib ya. Jadi di dalam kitab At-Taqrib ini Syekh Muhyiddin An-Nawawi, maksudnya Syekh Al-Imam An-Nawawi di sini ya, karena nama beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qad khalafa fi hadhil masalah. Khalafa fi hadhil masalah man ya, dalam permasalahan ini ya, Syekh Muhyiddin An-Nawawi menyelisihi ya permasalahan ini. Maksudnya permasalahan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Salah. Qad khalafa Al-Imam An-Nawawi hadil masalah. Baik. Beliau mengatakan la yustafadul qat'u bis-sihhati min dzalik. Kata Al-Imam An-Nawawi ya, la yustafadul qat'u bis-sihhati min dzalik. Ya. Jadi yang kita ambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu bukan makna al-qata'. Ya, bukan makna al-qata'. Maksudnya ya, tidak kita memastikan kesahihan seluruhnya. Karena memang ada ba'dul ahadits al-muntaqadat sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya memang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu talaqqat al-ummah bil qabul. Ya, paham itu mana talaqqat al-ummah bil qabul? Semua umat itu sepakat menerimanya. Illa ahrufin yasirah, kecuali beberapa bagian yang kecil saja. Ya, kecuali dalam beberapa bagian yang kecil saja dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang tidak diterima oleh kaum muslimin. Maksudnya tidak diterima bukan berarti ditolak mentah-mentah. Maksudnya perlu diteliti lagi. Ya. Al-Imam Ad-Daruqutni menyebutkan jumlah yang tidak diterima itu sekitar 230 atau 210 hadis. Ya, dan itu semua sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Al-Ilal. Daruqutni misalkan dalam Al-Ilal, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, itu sudah diteliti semua hadis-hadis yang diperselisihkan itu. Nah, jadi jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qultu wa ana ma'a Ibnu Salah fima awwala alaihi wa arsyada ilaihi wallahu a'lam. Qultu huna man huna alladzi qala ya Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir mengatakan saya sependapat dengan Ibnu Salah dalam masalah ini. Ya, berarti ada perbedaan pendapat di sini. Apakah hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu yujibul ilmul qat'i dzanni, yujibul ilmul qat'i atau yujibu al-ilma al-dzanni. Ya, paham maksudnya ya? Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu kalau kita katakan dia qat'i
berarti kita setarakan dengan Al-Quran atau hadis-hadis mutawatir. Dan ini merupakan ra'yul jumhur ya. Ra'yul jumhur bahwasanya hadis-hadis mutawatir itu yang disebut dengan dalil qat'i. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya dalil itu kan ada dua, qat'i dan dhanni. Qat'iyus tsubut sama dhanniyus tsubut ya. Apa saja yang dalil qat'iyus tsubut itu? Al-Quran dan sunnah mutawatir. Dua ini toh. Sedangkan dalil yang dhanniyus tsubut itu khabar ahad, ijma, qiyas ya. Itu adalah sumber dalil yang dhanniyus tsubut. Afwan, ijma nggak masuk ya. Yang ahad sama yang qiyas. Maka sekarang ya ada perselisihan di kalangan para ulama. Itu pendapat jumhur tadi. Ya, para ulama ya berselisih di sini apakah hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu qat'i atau dhanni. Kalau hadis mutawatir sepakat para ulama dia adalah hadis yang qat'i ya. Dan sekarang pertanyaannya, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu apakah semuanya mutawatir? Kan tidak, gitu ya. Ada hadis-hadis ahad juga di situ. Nah, lantas bagaimana nih kalau begitu? Apakah kita hukumi qat'i atau dhanni? Baik, kita lihat catatan kaki di situ. Ikhtalafu fil hadits sahih hal yujibul ilma al-qat'i al-yaqini aw adh-dhanni. Ya, hadis sahih maksudnya al-hadits al-mawjudah fi as-sahihain. Wa hiya mas'alatun daqiqatun tahtaju ila tahqiq. Perhatikan cara penulisan kata masalah di sini ya. Jadi ada dua cara di situ. Kalau hamzahnya seperti ini posisinya, ya sebelumnya sukun itu ada dua cara. Boleh kita ala satar seperti ini, ala nabrah seperti ini, atau ya, ala alif. Ya. Baik. Wahya mas'alatun daqiqah ya tahtaj ila tahqiq. Ini permasalahan yang daqiq sekali sebenarnya, butuh untuk ditahqiq lagi. Amal hadithul mutawatir lafzan aw ma'nan fa innahu qat'iyus thubut. Nah, ini kesepakatan. Ya, ini namanya tahqiqul manat namanya ini. Kalau kita membahas dalam kitab-kitab yang muqaran yang ada perselisihan-perselisihan begitu, ya sebelum masuk ke perselisihan kita harus tahu mereka sepakat dalam poin yang mana. Nah, ngerti maksudnya ya? Misalkan ada perselisihan antara Syafi'iyah sama Al-Hanafiyah ya. Ya, sebelum kita membahas perselisihan kedua mazhab ini, terlebih dahulu kita cari titik temu mereka di mana gitu. Ya, ini namanya tahqiqul manat. Ya, ini namanya tahqiqul manat. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pendapat-pendapat dari masing-masing ulama dalam masalah ini, kita lihat di sini tahqiqul manatnya bahwasanya hadis mutawatir, ya, entah dia mutawatir lafaz atau secara makna saja, maka dia dihukumi qat'iyus tsubut istilahnya. La khilafa fi hadza baina ahli ilmi. Nah, ini semua ijma para ulama bahwasanya hadis mutawatir itu ya dia qat'i, ya, setara dengan Al-Qur'an dia. Ya, dari sisi subutnya. Wa amma ghairuhu minas sahih. Nah, adapun hadis-hadis yang lain dari masih dalam lingkungan hadis sahih ya, karena hadis sahih kan mutawatir dan ya, diantaranya adalah hadis sahih. Ya, sahih bagiannya banyak di situ. Baik. Fadhahaba ba'duhum ila annahu la yufidul qat'a. Maka sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya ya hadis sahih dalam entah mau di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lain la yufidul qat'a bal huwa dhanniyus subuti wa huwa alladhi rajjahahu an-Nawawi fi at-Taqrib. Inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu masuk dari perkataan tadi khalafa Muhyiddin An-Nawawi itu. Khalafa apa? Khalafa pendapat Ibnu Salah. Ibnu Salah mengatakan apa? Qat'i kan. Hadis sahih itu qat'i. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan zanni. Sedangkan Ibnu Katsir ngikut yang mana? Imam Nawawi atau Ibnu Salah? Ibnu Salah. Ya. Nah, jadi dikedepankan perkataan Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi dalam kitab At-Taqrib mengatakan ya dia yufidud dzann wa dhahaba ghairuhum ila annahu yufidul ilma al-yaqini. Sebagian yang lain mengatakan yufidul ilma al-yaqini, kebalikan dari Imam Nawawi. Ya, di antaranya termasuk Ibnu Salah dan Ibnu Katsir di sini. Wa huwa madhhabu Dawud az-Zahiri. Daud az-Zahiri ya, Daud salah seorang ulama besar dalam mazhab Zahiriyah. Wal Husain bin Ali al-Qarabisi wal Harith bin Asad al-Mahasibi wa hakahu Ibnu Khuwaiz Mandad an Malik. Ya, Ibnu Khuwaiz Mandad an Malik. Dan inilah hakahu. Paham itu mana hakahu? Ya, hakahu hikayatan. Maksudnya ya, Ibnu Khuwaiz ini mendengar dari orang lain bahwasanya Imam Malik berpendapat begini juga. Paham? Ini namanya hikayah. Beda dengan riwayah. Ya, kalau riwayah itu mendengar langsung. Ya.
Imam Ahmad ya menyampaikan kepada seorang muridnya, ya, kemudian muridnya ini yang menyampaikan kepada umat begitu ya. Makanya kalau kita membahas satu permasalahan, ada istilahnya riwayatun an Ahmad. Riwayatun an Ahmad. Contohnya dalam masalah, kalau antum masih ingat di usul fikih dulu kita membahas perbedaan wajib sama fardu ya. Ya. Kalau jumhur mengatakan wajib sama dengan fardu, tapi Al-Hanafiyah mengatakan ya wajib itu beda dengan fardu. Fardu itu lebih masabata bidalilin qat'i, yaitu yang fardu. Sedangkan yang wajib masabata bidalilin adzan. Itu kata Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Nah, jadi kalau kita mendengar kata riwayatun anil Imami Abi Hanifah atau an Ahmad, itu maksudnya riwayat perkataan tersebut kita mendengarnya bukan dari perkataan langsung Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, tidak langsung kita dengar, tapi hasil periwayatan. Nah, jadi kalau perkataan Imam Ahmad ada dalam Musnad, perkataan Imam Syafi'i ada dalam Al-Um dan Ar-Risalah, perkataan Imam Malik ada dalam Muwatta, perkataan Imam Abu Hanifah ada dalam kitab-kitab Zahirur Riwayah ya, maka perkataan tersebut ya baru boleh dinukilkan baru boleh dinisbatkan kepada imam-imam tersebut. Paham maksudnya ya? Mereka yang punya perkataan gitu. Tapi kalau riwayat itu kita belum pasti bahwasanya itu benar perkataan dia apa enggak. Karena muridnya menyampaikan, muridnya mengatakan kepada kita, Imam Malik dulu pernah ngomong begini. Ya, nggak ada bukti bahwasanya Imam Malik pernah ngomong begitu. Nah, ini namanya riwayat. Ya, kalau hikayah, ya, hikayah itu lebih lemah lagi daripada riwayat. Dia pembedanya dua orang di situ. Dia nggak mendengar langsung dari Imam Malik, tapi mendengar dari muridnya Imam Malik. Imam muridnya ini yang mendengar dari Imam Malik, dan itu pun belum pasti mendengar apa tidaknya. Paham maksudnya ya? Baik. Jadi Ibnu Khuwaiz ini mendengar dari situ. Wa huwa alladhi ikhtarahu wa dhahaba ilaihi Ibnu Hazm. Ya, berarti ini bisa kita katakan pendapat Zahiriyah di sini ya. Karena Dawud Az-Zahiri begitu pendapatnya, Ibnu Hazm juga begitu. Wa qala fil ahkam, ya, kitab beliau Al-Ahkam, wa inna khabaral wahidi ya al-adli an mithlihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujibul ilma wal amala ma'an. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya khabar wahid, ahad maksudnya ya, khabar ahad itu ya, kalau berasal dari orang yang adil, an mislihi, dari orang yang adil juga, ini kan syarat hadis sahih ya. Ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nyambung sanadnya. Ini berarti maksudnya sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah. Yujibul ilma wal amala ma'an. Ya, maka konsekuensinya harus kita meyakininya dan mengamalkannya sekaligus. Berarti inilah yang disebut dengan apa? Qat'i apa dhanni ini? Qat'i. Ini makna qat'i. Yujibul ilma wal amal ma'an. Ini pendapat Ibnu Hazm. Jadi Ibnu Hazm khabar ahad mengatakan itu mananya adalah qat'i. Nah, berarti Imam Ibnu Hazm juga ikut memegang pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu yufidu al-qat'i. Yufidul qat'a. Nah, jelas ya? Taib. Summa atala fil ihtijaj lahu wa raddu ala mukhalifihi fi bahtin nafis. Ya. Taib. Kemudian Ibnu Hazm, ya, entah di sini maksudnya siapa, Ibnu Hazm atau siapa di sini, ya, ya, dalam ihtijaj masalah ini, kemudian beliau juga membantah orang-orang yang menjasinya. Waqtara Ibnu Salah anna ma akhrajahu asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima aw rawahu ahaduhuma maqtu'un bi sihhatihi. Maqtu'un berarti qat'i di situ. Ya, fokus di kata maqtu' di situ. Ini pendapat siapa? Ibnu Salah. Ya, wal ilmu yaqini an-nadhari waqi'un bihi wastathna min dhalika haditsun qalilah takallama 'alaiha ba'du ahli an-naqd min al-hufat kad-Daruqutni. Nah, ini kita katakan barusan ini kad-Daruqutni wa ghairihi wa hiya ma'rufatun inda ahli hadha sya'ni. Hadza qala fi kitabihi Ulumul Hadits. Inilah pendapat yang ditulis oleh Ibnu Salah di dalam kitabnya Ulumul Hadits atau kitab muqaddimah itu. Ya, Ulumul Hadits kitab muqaddimahnya itu. Jadi dalam muqaddimah itu Ibnu Salah mengatakan bahwasanya hadis-hadis sahihain itu adalah hadis-hadis yang qat'iyyus subut, ya, berarti memiliki mana ilmu al-yaqini, ya, kecuali beberapa hadis yang jumlahnya sedikit,
yang jumlahnya 200-an sekian, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Daruqutni. Taib. Wa naqala mithluhu al-Iraqi fi syarhi al-Ibn Salah anil Hafiz Abil Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi wa Abi Nasr Abdurrahim ibn Abdul Khaliq ibn Yusuf wa naqalahu al-Balqini an Abi Ishaq wa Abi Hamid al-Isfiraynaini wal Qadi Abi Tib wal Qadi Abi Tib wa Syekh Abi Ishaq as-Sayrazi min asy-Syafi'iyah wa Nisar Khasi min al-Hanafiyah wa anil Qadi Abdul Wahhab min al-Malikiyah wa Nabi Ya'la wa Bil Khattab wa ibn Az-Zaghwaini min al-Hanabilah wa an aktsari ahli al-kalam min al-Asy'ariyah wa an ahli al-hadithi qatibatan bimana jama'atan wa huwa alladhi ikhtarahu al-Hafiz Ibnu Hajar wal muallif. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar di dalam Nukhbatul Fikar, dan ini juga yang dipegang oleh al-muallif. Maksudnya muallif ini siapa? Ibnu Katsir. Taib. Wal haqqul ladzi, ini penukilan nama-nama tadi itu semua adalah nama-nama orang yang meyakini bahwasanya hadis sahih Bukhari sahih Muslim itu yufidul qata'. Paham ya? Nah, jadi Imam Nawawi di sini sendiri yang mengatakan bahwasanya hadis itu yufidul dhann. Taib. Wal haqqul ladzi turajjihu al-adillatus sahihah ma dhahaba ilaihi Ibnu Hazm wa man qala biqaulihi. Ya, dan kebenaran bersama orang-orang yang bersama orang-orang yang merojihkan perkataannya Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikutinya yang mengatakan bahwasanya hadis sahihain yufidu al-qat, berdasarkan hadis-hadis dalil-dalil yang sahih. Min annal hadits sahih ya yufidul ilm al-qat'i sawa'un akana fi ahadis sahihain am fi ghairihima. Jadi ini kita menghukumi hadis sahih secara umum, entah dia ada dalam sahihain ataupun tidak. Hanya saja di sini karena kita lagi bahas sahihain kan di pertemuan sebelumnya, nah, maka ini kita kaitkan hadis sahih, maksudnya hadis sahih di sahihain. Taib. Wa hadzal ilmul yaqini ilmun nadhariyun burhaniyun la yahsulu illa lil alim al mutabahhir fil hadis al-arifu bi ahwalir ruwati wal ilal, ya. Wa akadu uqinu annahu huwa madhhabu man naqala anhum al-Balqini mimman sabaqa dzikruhum wa annahum lam yuridu bi qaulihim ma arada Ibnu Salah min takhsisi ahadits sahihain bidzalika. Nah, ini perbedaan pendapat Ibnu Salah dengan jumhur. Nama-nama yang kita sebutkan tadi ya, nama-nama yang panjang kita sebutkan tadi itu semua dinukilkan oleh Al-Balqini. Al-Balqini mengatakan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, semuanya mereka itu mengatakan hadis sahih itu qat'i. Paham ya? Nah, hanya saja Ibnu Salah itu punya pendapat beda, ya. Ibnu Salah mengatakan ya hadis sahih yang memiliki makna qat'i itu adalah hadis sahih dalam sahihain. Nah, itu dia. Jadi lebih spesifik dari pendapat jumhur ya. Kalau pendapat jumhur tadi kayak yang dibilang sama Ibnu Hazm tadi, selama dia sanadnya muttasil, kemudian yang dinukil oleh orang-orang yang adil, maka dia qat'i. Berarti semua hadis sahih, entah dia ada di Sahih Bukhari ataupun selainnya. Baik. Itu bedanya. Wada'an ka tafriqal mutakallimin fi istilahatihim bainal ilmi wa dhann fa inna ma yuriduna bihima ma'nan akhar ghairu manurid. Nah, dalam mutakallimin, kalau dalam masalah usul fikih al-mutakallimin maksudnya ahlul kalam ya. Kalau dalam masalah fikih al-mutakallimin itu kadang maksudnya adalah Syafi'iyah, ya, al-mutakallimin. Nah, jadi al-mutakallimin ya, bisa jadi maksudnya Syafi'iyah di sini. Itu mereka membedakan antara al-ilmu wa dhann. Ya, kata al-ilmu dan dhann. Memang al-ilmu sama az-dhann itu kan dua hal yang beda ya. Al-ilmu itu lebih 100% gitu tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau az-dhann itu 90%. Ya, itu az-dhann. Ya, jadi tidak kita masuk ke pengertian apa al-ilmu dan az-dhann menurut al-mutakallimin di sini. Ya, karena Syekh mengatakan da'anka tafriq. Ya, dah biarkan, nggak usah baca pengertian atau perbedaan pendapat mutakallimin dalam menggunakan istilah al-ilmu wad-dhann, karena itu mereka menginginkan makna lain tidak seperti yang kita inginkan dalam pembahasan ini. Wa minhu za'muz za'imina annal iman la yazid wa la yanqus. Nah, ini jauh sekali muternya nih. Ya. Ingkaran lima yash'uru bihi kullu wahid minan nas minal yaqini bi syai' thumma zdiyadu hadzal yaqini qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi wa innamal huda hudallah. Baik. Ya, ini juga bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya al-iman la yazid wa la yanqus.
ya. Bagi mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka mengingkari lima yash'uru bihi kullu wahidin minan nas minal yakin bisyai', ya. Mereka mengingkari fakta sebenarnya. Bagaimana? Fakta di lapangan, di realitanya, ya. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita itu ada yang tingkat keyakinannya tinggi, ada yang rendah. Paham maksudnya? Jadi az-zaimin di sini orang-orang yang ya, hanya menerka-nerka, maksudnya zaimin itu ya, orang yang tersesat lah begitu. Orang-orang az-zaimin ini mereka seolah-olah menutup mata dari fakta seperti ini. Padahal semua orang pasti paham bahwasanya tingkat keyakinan orang itu berbeda-beda terhadap sesuatu. Ya, tingkat keyakinan itu berbeda-beda. Kalau siang hari kita yakin benda apa yang ada di hadapan kita. Kalau malam hari kita yakin ada benda tapi nggak yakin bendanya apa. Ini kan menunjukkan bahwasanya tingkat keyakinan kita itu berbeda-beda tingkatannya. Dan keyakinan itu kan iman maksudnya. Berarti iman itu bertambah dan berkurang gitu. Ya, ini yang mereka ingkari. Padahal iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana di ayat qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, ya. Ketika Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim, ya. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim apa itu? Burung, ya. Dalam Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana cara Allah menghidupkan atau kuasa Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu nggak beriman? Nggak yakin kamu? Ya. Nabi Ibrahim nggak mengatakan beriman saya, kan, tapi agar untuk menenangkan hati saya. Berarti ini tingkat keimanan itu bisa ditambah berarti. Ya. Nabi Ibrahim minta diperlihatkan hal seperti itu, tujuannya apa? Agar keimanannya bertambah, begitu. Ya, ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian ada lafaz syin di sini. Nah, kalau syin itu maksudnya siapa tadi? Syekh Ahmad Syakir sebagai pensyarah kitab ini. Ya. Kalau huruf syin itu Syekh Ahmad Syakir. Ya. Kalau nun itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya. Syekh Albani. Ya. Kemudian Syekh Ali Hasan Albani yang enggak ada, ya. Yang enggak pakai, tidak ada hurufnya itu berarti Syekh Ali Hasan. Dan itu jumlahnya sedikit, ya. Jadi yang paling banyak itu nanti Syekh Ahmad Syakir. Baik. Jadi ini Baik, sekarang kita kembali ke halaman yang tadi. Qultu wa ana ma'a Ibnu Shalah, kata Ibnu Katsir, saya ikut bersama Ibnu Shalah fi ma'awwala alaihi, dalam apa yang dia awwala, ya, awwala itu maksudnya yang dia tafsirkan begitu, ya. Wa arsyada ilaih, dan yang ditunjukkan, ya, apa yang dia takwil. Takwil itu artinya apa bahasa kita? As-sanad, penyandaran, ya, apa yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Shalah. Baik, wallahu a'lam. Baik, kemudian kita masuk ke hasyiah. Hasyiah itu artinya ya faedah tambahan, ziyadah, atau bisa juga bagaimana catatan kaki. Tsumma waqaftu ba'da hadza ala kalamin li syaikhina al-allamah Ibnu Taimiyah madmunuhu. Nah, sekarang di sini ada faedah tambahan, ya, perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah, di dalam kitab beliau, ya. Perkataannya, beliau mengatakan annahu nuqila al-qat'u bil hadits alladhi talaqqatul ummatu bil qabul an jama'atin minal a'immah minhumul qadi Abdul Wahhab al-Maliki wa Syekh Abu Hamid al-Isfirayini wal qadi Abu Thib at-Tabari wa Syekh Abu Ishaq asy-Syirazi asy-Syafi'i wa Ibnu Hamid wa Abu Ya'la Ibnu al-Farra, ya, al-Qadi maksudnya ini al-Qadi Abu Ya'la, wa Abul Khattab wa Ibnu Zaghuni wa amsaluhum minal Hanabilah wa Syamsul A'immah as-Sarkhasi minal Hanafiyah wa huwa qawlu aktsaru ahli al-kalami minal Asy'ariyah wa ghairihim ka Abi Ishaq al-Isfirayini wa Ibnu Furak
Qala wa huwa madhhabu ahli al-hadits qatibatan wa madhhabus salafi ammatan wa huwa ma'na ma dzakarahu Ibnu Shalah istinbatan fawafaqa fihi haula'i al-a'immah. Baik. Jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini dinukilkan perkataannya bahwasanya beliau mengatakan umat telah talaqat sulbil qabul. Disebutkan kemudian nama-nama para ulama di sini. Ada Ibnu Hamid di situ, ada catatan kaki. Ibnu Hamid itu maksudnya Ibnul Warraq, ya, nama lebih dikenal dengan nama Ibnul Warraq, yaitu Abu Abdullah Al-Hasan Ibn Hamid Al-Baghdadi Al-Warraq, ya. Walahu tarjamah aidan fi tarikh Baghdad wa tabaqat Al-Hanabilah. Baik, kemudian catatan kaki yang nomor 2, wa huwa qaulu aktsaru ahli ilmi ahli al-kalami min al-asy'ariyah wa ghairuhum, ya. Di antara al-asy'ariyah di situ disebutkan adalah Al-Khatib di dalam al-faqih wal mutafaqih. Taib, kemudian catatan kaki nomor 3, wa huwa madhhabu ahli al-hadits. Qala di sini qala siapa maksudnya? Syaikhul Islam, ya. Syaikhul Islam mengatakan madhab alul hadits qatibatan wa madhabus salaf amatan. Ini adalah madhabus salaf, ya. Secara umum madhabus salaf seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, juga di dalam kitab Tafsirat Ibnu Taimiyah. Kalau Tafsirat Ibnu Taimiyah itu penukilan dari murid Ibnu Taimiyah. Sedangkan perkataan beliau yang asli itu ada di Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa ini kumpulan fatwa beliau yang ditulis oleh murid-murid beliau. Baik. Wa huwa makna ma dzakara Ibnu Shalah istinbatan. Inilah makna yang disebutkan oleh Ibnu Shalah istinbatan fa wafaqa fihi ulai al-a'immah. Jadi Ibnu Shalah dari sisi ini ikut pendapat jumhur. Hanya saja Ibnu Shalah menyempitkan pembahasan al-qat'i itu hanya dalam hadis sahih yang dari Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Hanya saja belum ada bukti juga di sini bahwasanya Ibnu Shalah mengkhususkan hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Karena memang setelah pembahasan as-sahihain beliau mengatakan pendapat ini. Jadi mau nggak mau kita pahami berarti Ibnu Shalah hanya menghukumi hadis sahih doang gitu. Ya. Kalau seandainya beliau menghukumi hadis sahih itu sahih dimanapun, ya, tidak terbatas di sahihain sebagai hadis yang qat'i, seharusnya pendapat ini beliau sebutkan di awal dulu ketika bahas tentang hadis sahih di awal. Ketika kita lagi bahas sahihain begitu. Ini kan udah mau selesai pembahasan sahihain baru disebutkan. Baik. Naqala kalam al-musannif al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukat al-Ibnu Shalah. Ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau An-Nukat al-Ibnu Shalah, dan ini sebagaimana kita pernah sampaikan, ya, An-Nukat al-Ibnu Shalah ini level setelah kitab ini, ya. Setelah kitab ini antum bisa rujuk ke kitab An-Nukat al-Ibnu Shalah ini, atau ke Nukhbatul Fikar. Dua kitab itu bagus untuk penjelasan lanjutan. Wa tawwala fi bayanihi wa ta'qibu alaihi falyundar. Taib. Nah, itu dia akhir dari pembahasan tentang as-sahih, ya. Nah, apa yang berkaitan dengan as-sahih, ya. Apa saja yang sudah kita bahas di situ, ya. Kita meroja sedikit bahwasanya di as-sahih ini, ya, kita sudah membahas tentang pembahasan sahih ini, ya, kita membahas tentang ada pembahasan tentang musnad. Kita mulai dari jumlah hadis dalam Sahih Bukhari, ya. Kemudian kita bahas juga penamaan kitab sahih dalam kepada Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian penukilan tentang penukilan sighah ta'liq, ya, sighah ta'liq dari Imam Bukhari. Kemudian derajat kesahihan hadis sahihain, ya. Antum bisa lihat sendiri nanti fawaid yang ada di halaman terakhir, ya. Di daftar isi antum bisa lihat Fihris al-Fawaid. Ya, ini kelebihan kitab cetakan yang ini, ya. Ada faedah-faedahnya dikumpulkan langsung di situ, ya. Jadi sehingga antum bisa melihat faedah apa saja yang sudah antum bahas di dalam kitab ini. Baik. Jadi daftar maudhu'nya, daftar ininya sudah lengkap, antum bisa rujuk sendiri nanti.
Nah, baru kemudian di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan membahas jenis hadis yang kedua, yaitu al-hasan. Yang mana pembagian al-hasan ini sebenarnya ada pembagian yang diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana pernah kita isyaratkan dulu. Bahwasanya ya mayoritas ulama itu mengatakan hadis itu hanya ada dua, sahih dan dhaif saja. Adapun pembagian menjadi hasan ini sebagian ulama mengatakan ini pembagian yang hasywan, pembagian yang sebenarnya tidak perlu karena hasan itu masuk bagian dari sahih. Nah, tapi kita perincikan di sini mengikuti madhab atau mengikuti metodenya mayoritas al-muhaddisin dalam masalah pembagian hadis ini. Baik, naktafi bihada wa sallallahu taala an yanfa'na bima 'allamana wa nakhtim bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.